ulang salawat caranya salat enggak ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi zayyana adhana mubtadi'ina bil mithal. Wassalatu ala nabiyyil ladzi yajibu lahu alaina al-imtithal wa ala alihi wa ashabihi al-mawsufina bi ahsanil khisal wa nahnu narju bi syafaatihim ila ghairil hisab amin. Terlebih dahulu kita panjatkan alhamdulillahi rabbil alamin atas kudrat dan irad Allah. Hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan ibu-ibu dan juga bapak-bapak pengurus masjid Thoriqul Huda ya. Semoga silaturahmi ini menjadi keberkahan buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pembukaan tadi begitu berkesan ya. Untuk pengajian sebelumnya dibacakan dulu Asmaul Husna itu ya. Saya pernah hafal tuh, tapi sekarang lupa. Tadi ibu hafal semua, alhamdulillah. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, judul tausiah kali ini adalah pelihara iman dengan pemahaman Al-Quran. Ibu-ibu tahu iman? Tahu ya? Apa iman itu? Iman itu secara lughat artinya percaya. Menurut istilah itu intifaq atau imatin ala amrin mahsusin. Sepakatnya suatu kelompok, dalam hal ini ahli ilmu, terhadap sesuatu perkara. Ketika disepakati disebut istilah. Iman adalah at-tasdiqu bima jaa'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam bima ulima min ad-dini bidarurah. Iman adalah membenarkan apapun yang didatangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ajaran agama yang sudah dimaklumi. Yang didatangkan oleh Nabi itu dua. Yang didatangkan oleh Nabi itu dua. Pertama hukum-hukum Islam. Kedua berita-berita mengenai akhirat. Itu harus kita terima. Kalau kita mempercayai semua yang didatangkan oleh Nabi, maka kita disebut orang beriman. Kemudian iman ini ibu-ibu harus punya jodoh, pasangan. Iman ini pasangannya adalah amal soleh. Iman pasangannya apa? Amal soleh. Jika iman berpasangan dengan amal soleh, itu disebut dengan takwa. Apa itu? Takwa. Takwa itu apa? Iman berpasangan dengan amal soleh, ya.
Kita semua ingin orang muttaqin, orang yang takwa. Kenapa? Karena hanya orang yang bertakwa yang telah berhak menjadi penduduk surga Jannatul Naim. Itu syaratnya, Bu. Ibu-ibu ingin masuk surga enggak? Ini ya, harus takwa. Jadi ada syarat, Ibu ya. Sekali lagi, takwa adalah bersatunya adalah iman dan amal soleh. Aduh, gelapnya. Sengapa, Bu? Takwa teh berkumpulnya iman dan amal soleh. Walaupun kenapanya? Ketika iman berkumpul bersatu dengan amal soleh disebut takwa. Orang yang takwa disebut muttaqin. Dia calon penghuni surga. Akhir kehidupan kita di akhirat itu cuma dua. Ada dua tempat nanti. Ujung kehidupan kita di akhirat hanya dua tempat, yaitu apa coba? Akhir kehidupan kita nanti di ujung ya, di ujung akhirat cuma dua. Apa? Surga dan neraka. Bagi kita pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, di akhirat pada akhirnya hanya ada dua tempat, surga dan neraka. Tetapi menurut paham Mu'tazilah katanya ada tiga tempat. Berbeda, Bu ya. Jadi kita meyakini di akhirat hanya ada surga dan neraka. Nah, yang akan masuk surga kelak adalah orang yang takwa atau muttaqin. Jadi muttaqin itu bersatunya antara iman dan amal soleh. Amal soleh itu amal yang memakai ilmu. Ilmunya sholat ada salah rukunnya dilaksanakan. Nah, itu berarti amal soleh. Kalau tidak pakai ilmu, ya salah. Harus pakai ilmu. Makanya di sini ketika saya ngobrol tadi dengan kesepuhan sampai sebulan 4 kali pengajian bahkan bisa lebih, saya salut. Karena di kota di tempat saya sendiri itu belum, Bu, belum bisa konsisten seperti itu, Ibu. Jadi Ibu bersyukur ya di sini lebih aktif. Karena Islam dengan ilmu itu nggak bisa dipisahkan. Harus dipisahkan. Ilmu itu ruh keislaman kita. Sekali lagi, takwa adalah kumpulnya iman dengan amal soleh. Alhamdulillah ya. Bagaimana jika orang itu beriman tetapi tidak mau beramal soleh? Malas, Ibu ya? Ada orang yang malas nggak? Ada, Bu ya? Gak mau sholat, gak mau zakat misalnya, gak mau haji, malas aja. Bagaimana kalau begitu, Bu? Itu iman dengan amal soleh gugur nggak? Nah, Bu, kalau orang itu beriman tetapi tidak beramal soleh sampai meninggal, tidak beramal soleh hingga meninggal, tapi dia beriman tidak beramal soleh, keterusan hingga wafat, tidak sempat taubat, itu disebut orang fasik. Apa, Bu? Orang fasik, beriman tapi berdosa besar. Kalau orang muttaqin langsung ke surga, Bu ya. Kalau orang fasik dia mampir dulu ke neraka. Dibersihkan dulu dosanya oleh Allah. Karena iman itu nggak bisa dibakar dengan api neraka. Iman akan tetap nyoncolan, heran, ibunya iman. Tapi nggak bukan Nabi. Ketika habis dosanya, Nabi datang ke neraka, neraka jadi dingin. Kemudian Nabi menunjukkan sorbannya, orang itu ditahan, megang sorban Nabi, udah renhek, Bu. Hidung udah sering kesemua lebih yang punya. Disiksa neraka teh, aduh. Terlalu sampai disiksanya, soal bulan oke, layamu biha wala yahyanya. Mau teu, di neraka teh.
Bayangkan jika orang di neraka menungguin apa sih? Pingin minum Bu, kan panas neraka itu. Dikasih minuman air yang nggak boleh. Begitu celana, apa celana punya rusak dulu Bu, mukanya itu saking panas. Terus di neraka. Pengen makan dikasih buah jagung yang berduri. Ngeri Bu. Jadi walaupun kita banyak kurang, banyak dosa, jangan berpikir pingin ke neraka dulu, jangan banyak. Usahakan takwa lah. Nah tadi yang masuk dulu ke neraka setelah bersih dosanya masuk ke surga itu orang fasik, apa Bu? Fasik beriman tapi tidak beramal soleh. Tidak beramal solehnya kenapa? Karena malas Bu. Karena kalau tidak beriman, kalau tidak beramal soleh, karena tidak mengikatkan wajib, misalnya ibu orang tidak sholat, kunaon mana tidak sholat, ada sholat itu wajib cenah, tak ada orang kafir. Mungkin mah kunaon mana tidak sholat, malas we, kita tidak sholat. Ternyata orang beriman punya tapi iman lemah, itu orang fasik. Fasik Bu, mau saya mau sholat ente, zakat ente, haji ente, malas lah. Tapi kalau meninggal demikian, dia mau dulu ke neraka. Kapan saja teh kunari ditariknya, terus Bu di piwara ngojek teh, nanti teh gaduh talaga kausan yang sangat luas. Dijebur gelem lah, jangan kayaknya dah panas Bu di neraka mah, aya cair kan, aya danau besar Bu danaunya, ngojek dulunya nikmat, terus muncul teh ditaruh ke malaikat teh, kumaha tadi rasanya neraka, nggak ingat tuh, bekas beli mah Bu, terkadang apa nyeri perih di neraka teh, terus diturunkan ke Nabi. Cek ibu-ibu mending takwa, mending fasik. Takwa punya milih mending usai. Tahan beriman, tidak mau beramal soleh itu orang fasik. Akhirat mampir dulu. Kalau meninggalnya dulu sempat orang. Apalkan punya? Apalkan dulu? Katilu beramal soleh, tapi tidak beriman. Dibalik punya, kebalikan fasik ya. Beramal soleh, tidak beriman. Nah itu disebut munafik. Apa Bu? Nanti nggak kurang sholat, katanya zakat aja biasa, tapi batinnya menolak. Orang mah tenang, batin namanya Bu, mah tenang. Tapi di harapnya jika meninggal dalam keadaan demikian, dia masuk neraka abadi. Nah, alhamdulillah ya, mau ditarik deh ya kan, dan munafik. Kan punya. Jadi ayat itu punya ayat jalmi takwa, ayat jalmi fasik, ayat jalmi munafik. Target kita yang mana? Target kita yang mana? Takwa ya, yang pertama ya, harus beriman dan beramal soleh. Saya bisa mikir. Perkuat pengajian ini, lanjutkan, tingkatkan gitu ya. Karena modalnya untuk surga itu, untuk jadi takwa itu harus saja. Jadi kalau takwa itu dimuliakan oleh Allah ya. Wal aqibatu lil muttaqin. Balasan yang baik itu surga khusus untuk orang-orang yang takwa, yaitu yang beriman dan beramal soleh. Kalau beriman tidak beramal soleh disebut fasik. Di akhirat mampir dulu ke neraka, walaupun nantinya selamat masuk surga. Yang beramal soleh tidak beriman itu munafik. Di akhirat masuk neraka. Apa ada di situ? Ngakhirnya yang orang kafir, ngakhirnya yang orang musyrik, malah jadi suruh neraka katanya Bu. Mengerikan Bu. Makanya itu hati-hati ya. Bilang begini, lah kalau jangan munafik nggak boleh Bu. Karena kalau dia tidak munafik itu kembali ke kita. Kita yang munafik seorang yang ngalah Bu. Sampai jangan doakan jelek, hati-hati.
Tapi dia ikhlas itu, merah ikhlas itu, ikhlas, rela itu, ridho itu. Nah, sebab ikhlas itu bahasa agama. Jika dia bilang nggak ikhlas, berarti musyrik. Lawan ikhlas itu musyrik. Nah, soal terangnya, nanti ngaji. Ada yang ngomong tukang ngasih enak, diserang, amat. Kalau menyebutkan ikhlas kita entah. Siapa yang menyebutkan ikhlas berarti musyrik. Entah gitu, rela gitu, ridho gitu. Ibunya, hati-hati bu, orang ngaji itu hati-hati. Jangan sembarang menuduh menafik, ya. Hati-hati lah bahasa agama ini. Jadi ibu-ibu sekarang sudah tahu ya, takwa, fasik dan munafik. Ya, pegang bu, hafal bu. Jadi yang kayak kamu minta ikut terang, ngejaga ke suami, bapak itu tadi di masjid, jempol sadadang tak, ayat mutakin, ayat fasik, ayat munafik, bapak terang itu. Gak apa-apa bu, ilmunya ajar gue, udah terang bapak kayak gitu. Punya neraka ilmu mama, paling bapak nak jempol bener sih itu teh ngaji nang ya bu. Ulah dia buat di masjid, gua ngaji nang tadi, tuh bapak nang ngaji. Udah jadi itu bu. Abi kandas bu, di Samarudin 3 tahun, jadi takmir masjid bu. Yang ibu teh, jika dia melakukan ibu nanti, pasti asa-asa dia punya. Orang asa ke sepuh, mana asa ke anak. Hiji waktu bu ayah disumping kak. Rombong teh, Pak Ustad, saya ini sudah 7 tahun di Bandung. Ngaji ke sana kemari, saya ikuti. Tapi kenapa bos saya merasa kosong, merasa nggak bisa? Oh gitu bu? Iya. Curhat. Untuk harus santai gitu, sampai curhat. Kemudian rahasia bu, ibu waktu pengajian diajarkan enggak tentang sifat-sifat Allah? Bahwa Allah itu bersifat wujud, qiyam, taqwa, muhalafatul hawadisi, yang fi nafsihi. Asa berapa? 20 apa ya? Coba. Wujud qiyam, taqwa, muhalafatul hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi wa daniyat qudrati roda. Ilmu hayat sama sokalam qadiran mulidan aliman hayyan sami'an basiran mutaliman. Apa yang punya sifat wajib di Allah yang tergabung ibunya. Kalau ditaruh situ bu, ibu belajar enggak sifat-sifat Allah? Tidak Ustaz. Jadi apa ke masjid? Ya ngaji Quran aja, berdoa, baca sholawat, bubar. Terus diajarkan enggak tentang rukun sholat, fardu wudu, syarat tayamum? Enggak Ustaz. Terus diajarkan enggak tentang sifat huruf tuh? Jahat, syiddah, hamas, terus tajwidna, idgham, idhar. Enggak Ustaz, enggak. Waduh. Jadi rek naon ka masjid nu eta nu warna teh diajarkeun. Abring-abringannya unggul. Karunya. Coba ibu berarti ibu teh salah. Salah apa Ustaz? Salah kamu. Ngaji mah eta nu penting mah di masyarakat tauhid. Ya pacula tahu ada tentang fikih salat tapi mampu. Wudu sing benar, niat sing benar. Takbir lah, baca Quran sunat bu, nggak pakai takbir berdosa apalagi dalam sholat. Nggak apa-apa ngaji, baca Quran, sholawatan, dikir nggak apa. Tapi kalau yang fardunya nggak diajarkan bu, pahalanya ditangguhkan. Karena ngaji itu kan yang wajib dulu, yang sunatnya belakangan. Baca Quran punya sunat. Wiridan sunnah, baca sholawat sunnah. Mana fardunya? Wah, ada ustaznya cina tara ngajar ilmu baru. Oh, berarti ustaznya ustaz dijual namanya. Kan kita juga harus punya ustaz, jangan sembarangan. Banyak
Kalau kita ibadah tapi tidak mengenal Allah, sama dengan main-main. Allah nggak suka. Karena Allah memerintah itu serius. Ketika kita masih ruh ada dalam Allah, Allah harus dicap ketauhidan. Allah itu bertanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Kita waktu itu masih ruh menjawab, bala, benar ya Allah. Syahidna, kami sudah menjadi saksi bahwa tiada Tuhan selain itu dalam ruh. Sebelum ibu masuk ke rahim ibu ya, masih di alam arwah itu sudah dicap oleh Allah ketauhidan. Kemudian ketika ibu sudah jadi janin 4 bulan baru diberi ruh sama akal ibu ya. Nah kemudian ibu dilahirkan kan, rata-rata 9 bulan dilahirkan. Nah di dunia selama belum balik itu masih suci. Kata Nabi, kullu mauludin yuladu ala fitrah, masih suci dalam keyakinan dulu. Sehingga orang yang belum balik ketika meninggal dia pasti masuk surga. Anak-anak ya, ketika belum balik kemudian wafat atau meninggal, kelak dia akan masuk surga. Walaupun dia anak orang kafir, karena dia belum balik, belum wajib ibadah. Itu sudah ada dasar-dasar Tuhan itu sudah ditanamkan. Nah inilah pentingnya pengajian ibu ya. Judulnya pelihara iman. Jadi memelihara iman itu dengan ngaji. Di sini diajarkan nggak sifat-sifat Allah? Harus ya bu, minta ke ustaznya, ajarkan. Jantan di nasa bulan teta, minggu pertama tauhid, minggu kedua fikih, minggu ketiga tajwid, minggu keempat akhlak. Mantap bu, ibu pasti takwa ya. Tapi karena anu ngajarkan sifat-sifat Allah punya, mari kami ngajarkan tauhid, bukan ngajarkan sifat Allah, itu pasti aliran sesat bu. Gampangnya, apakah dia itu sesat atau enggak? Tinggal yakinlah bu. Kalau dia meyakini Allah itu sifat wujud, tidak takwa, itu pasti lurus. Kami belajar ngaji, belajar tauhid tapi tidak jatuh sifat-sifat Allah, pasti mengkau kata Islamnya. Paham bu? Nah, ini betul lagi namanya kumaha Islam teh sesat tawasana, tinggal akidahna. Ibunya, akidah tinggal. Ini bu tadi sifat dua tadi akidah apa? Bukan apa? Wujud. Arti wujud apa? Ayat atau ada? Ibu yakin Allah teh aya? Anu teh yakin Allah teh aya, kafir namanya. Kafir punya? Anu ragu-ragu Allah teh aya tentunya kata murtad. Keluar dari Islam. Itu benar ragu-ragu. Kumaha supaya yakin teu ragu-ragu? Kudu terang dalil. Ibu-ibu sami yang sepuh anak kayaknya jika abdi kapur kantor diajarkan di sekolah teh bu, di SD, di SMP, si bapak teh nya ngan urang teu merhatikeun dalilna eta. Mata kapal di kayeuna, non dalilna teh. Ayeuna urang ngajarkeun dalilna contoh punya. Yakin Allah teh aya, yakin. Nah dalil anu nuduhkeun kana ayana Allah. Argumentasi ibu apa? Ada yang bisa? Apa yang menjadi dalil bahwa itu ada? Coba masih hidupnya salah, tong asal kacu. Karena salah kena belajarnya. Coba ibu tahu nggak? Nanti ayah ada pelanana 100 tuh. Tapi saya nggak bisa kasih sepeda maaf. Wujudu hadihim mahrukat itu dalil akli. Minimal orang kadang-kadang dalil akli tah anu ringkas. Nah anu nuduhkeun kana ayat Allah. Bukti ada Allah itu apa? Adanya makhluk aya damelanana sorry. Kenapa? Moal aya damelan mun eueuh anu ngadamelna. Cik ibu-ibu yakin teu ieu bapak aya ngadamel? Yakin teu? Pernah kencan? Teu ieu mah. Oh dieu teu
dipanggil. Tapi yakin, menurut apa? Logika, menurut akal. Mau mungkin kalau jadi sorangan. Ya aneh, tiba-tiba ayah WA. Ada apa misalnya? Ada jalan mau air biasa pi. Tah, orang teh lebih pikiran dari makhluk teh. Itu masih sakit tuh enak. Oh, sapian nama KM-nya, sekarang hakikat nama buah. Wow. Jadi lihat sesuatu itu lihat, ingat sama pembuatnya. Udah juga orang kafir. Orang kafir mah bangga weh ningali pemandangan saenya. Kayak itu kali piknik. Pohon kan nyieu. Urang malah gitu, Bu. Pek tinggal dengan ibu aya kue tah. Alhamdulillah ya aya kue. Kayak kata mah di dicobaan. Jangan tinggal sesuatu teh emut kamu kada. Dia punya. Mama. Tinggal nu era-era nu saya sing emut, aya ngadamana. Jadi tadi ibu naon dalil anu nuduhkeun kana ayeuna Allah teh ayana damelanana ayana mah makhluk teh harus teh anu didamel ari Allah khalik anu ngadamel. Kenapa Bu? Mutapa salat ibu teh da wajib hafal dalil teh kana tauhid mah nya kan ada THS nya sekali teh ibu dalil yang menunjukkan adanya Allah apa? Adanya alam, adanya makhluk, adanya damelanana ibunya. Itu disebutnya dalil akli ijmali, dalil logika yang ringkas. Itu perlu mengetahui. Dulu waktu kita sekolah diajarkan sifat itu kita nggak memperhatikan dalil. Sekarang harus tahu. Kan tadi judulnya pelihara iman. Memelihara iman itu dengan ngaji. Tadi terang ibu dalil aklina. Ayeuna kita terus ibu dalil naklina naon? Dalil naklina teh Al-Qur'an tapi hadis. Kan waktu saya tanya ibu yakin kalau itu ada yakin. Apa buktinya? Apa argumentasinya? Apa alasannya? Adanya alam, adanya makhluk, adanya yang dibuat oleh Allah. Ayat ada melanana. Kata dalil akli. Nah, sabab moal aya di damel mun eueuh nu ada mana? Sareng ada mana? Jenengan nama Allah Subhanahu wa taala. Surah surga Nabi eta mah. Tumunya. Sebelum kanjeng Nabi lahir mah enggak ada yang tahu siapa nama Tuhan itu ada yang tahu. Sehingga banyak orang menyembah patung ya karena enggak tahu Tuhan. Ketika Nabi dilahirkan diutus, Nabi menjelaskan. Sehingga kita tuh hutang budi bukan Nabi teh. Berjasa Nabi teh. Ibu terang orang teh dikagem Nabi, bukan kudu mahabbah kana teh kudu cinta. Katurunan Nabi oge anu leres kudu cinta. Nah, aya nu leres, aya pun teu leres Bu. Bukan turun Nabi tapi ngaku-ngaku gitu. Kade nya. Kade. Suatu tipu nya. Sanes dina emas wae panggung palsu teh. Pernah wae banyak yang palsu, hati-hati. Pokoknya mah lamun ngaji yang tidak diajarkan tauhid sifat 20, tidak diajarkan fikih Imam Syafi'i ulamanya sebenarnya tidak diajarkan tajwid teori-teorina, tidak diajarkan akhlak, pasti sesat eta. Walaupun orangnya baik, bagus, sering sedekah segala macam, tapi keempat ini enggak dia pelajari, daerahnya hilang. Nah ibu kalau ditanya apa dalil nakli tentang wujudnya Allah? Nah ibu banyak di Al-Quran Bu ya. Saya kasih contoh satu lah, yaitu di surah Ar-Ra'd. Surah apa Bu? Ar-Ra'd ayat ke-13. Surah Ar-Ra'd ayat ke-13. Bunyinya pendek Bu ya. Qulillahu khaliqu kulli syai'in. Qulillahu khaliqu kulli syai'in. Apa? Qulillahu khaliqu kulli syai'in. Apa kan Bu ayat? Qulillahu khaliqu kulli syai'in. Qulillahu khaliqu kulli syai'in. Qulillahu khaliqu kulli syai'in. Surah Ar-Ra'd teh surat kasabarahanya anu terang teh.
Suratnya surat ke-16, ayatnya yang ke-13 gitu. Ya. Surah Ar-Ra'd, surah ke-16, pada ayat ke-13-nya kalimatnya yang tadi boleh banyak sih, tapi kita ambil yang aja. Qulillahu khaliqu kulli syai'in. Qul katakanlah oleh wahai Muhammad wahai utusan Allahu bahwa hanya Allah lah khaliqu kulli syai'in yang telah menjadikan segala sesuatu. Nah ini disebut dalil nakli. Jadi ibu sudah tahu sekarang dalil wujud itu ada dua. Pertama dalil akli, kedua dalil nakli. Dalil aklinya adanya semesta alam, menunjukkan adanya yang menciptakan. Yang menciptakan itu namanya Allah. Kedua dalil naklinya yang tadi qulillahu khaliqu kulli syai'in. Katakanlah oleh Muhammad, ini perintah Allah kepada Muhammad, bahwa hanya Allah lah yang telah menjadikan segala sesuatu. Jadi Allah yang mengetahui. Nah, ketika ibu sudah hafal dalil akli dan dalil nakli ini, ibu disebut ma'rifah. Nah, eta Bu iman ilmu namanya. Urang teh minimal iman teh iman ilmu. Iman teh ibu aya 5 tingkatan. Pertama iman taklid. Apa? Iman taklid. Kedua iman ilmu. Ketiga iman qiyan. Keempat iman hak. Kelima iman hakikat. Ini yang 3 Bu, itu kelas tinggi untuk para ulama, para wali, para nabi. Kalau kita bisa ngejar bagus. Tapi yang wajib yang kedua iman ilmu. Bagaimana kalau ibu taklid? Taklid itu tadi Bu. Ibu yakin kalau kita bersifat wujud yakin. Kidam yakin. Bahwa yakin dalilna teuing. Nah itu orang taklid. Orang taklid itu Bu diistilahkeun. Kata sebagian ulama, orang taklid dia muslim di dunia, di akhirat kafir, masuk neraka. Nauzubillah min. Menurut ulama lain, taklid itu tidak sampai kafir tapi berdosa, tetap masuk neraka. Ibu hayang taklid. Ulah punya. Taklid teh Bu di tauhid aya diangge. Di napiki oge diangge. Di napiki mah boleh. Kalau ibu tidak mampu beristihad, wajib taklid kepada salah satu imam yang 4. Tapi di tauhid mah enggak boleh taklid Bu. Tingkat iman paling rendah taklid. Karena diikhtilafkan sehingga janganlah. Apa lu sudah 20 wujud kira apa, tapi ditaruh dari mana apa? Itu taklid. Dalam tauhid tidak boleh. Ibu harus ma'rifat. Ibu sudah ma'rifat belum? Sudah tadi kan sifat wujud ya. Yakin Allah teh aya jeung biasa ngadeulkeun dalilna, tahu dalilnya. Dalil akli, dalil nakli, tahu. Itu disebut ma'rifat. Kamus Bu. Ini bukan kamus. Orang menimpasin ma'rifat masalah imanan. Ma'rifatnya. Tapi Ibu itu baru satu sifat. Yang wajib kita pelajari itu 41. 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil, satu sifatnya jaiz, 41. Nanti tambah lagi 4 sifat yang wajib dari Rasul, 4 sifat yang mustahil, satu yang jaiz, 9 plus 41 jadi 50 minimal itu. Baru dia sah sebagai orang beriman. Yang tadi Ibu ayat Mario sike kurang teh sah henteu iman teh aya. Makanya Ibu ketika meninggalnya ditaruh ku malaikatnya naon lah eta man rabbuka saha pangeran anjeun tauhid heula. Mun ieu di dunia ieu sok ngaos ilmu tauhid tah sifat 20 jeung dalilna. Ditanya ke malaikat teh sieun bisa. Allah Rabbi, Allah pangeran. Salamat teh geus kitu. Pertanyaan lain teh kajawab. Mun kajawab kumaha? Num matal arus malaikat teh. Tidur Bu sok. Seperti tidurna panganten. Kumaha nikmat tidurna.
Digencat ibu tetap ku bumi. Ku sama ibu beriman. Digencat nanti enak bu. Jika ibu digulai ku cucu lahnya. Sama ibu goleran, ayah cucuna 5. Wah, lupakan ibu. Enak gue. Tapi kalau udah dikabrin lah bu, dikubur, disiksa, digencat teh hancur. Pecah, dihirupkan dari siksa. Dia bisa ngajawab. Ditanya ke malaikat teh, "Man rabbuka?" Sampai orang mana? Bingung. Da terang haji di dunia. Ribu bu terang haji. Da teh yang aman jadi mah bu. Teu ngaji cilaka. Ngaji teh diamalkeun cilaka. Usah boga ilmu jadi bedakeun cilaka kana wae. Paksa orang teh. Kudu ngajar. Ibu tes belajar, kudu diamalkeun. Nya ulah males punya. Ulah males. Ustaz kenapa kumaha arti kubur di dalam bahasa Arab, ibu mah teh arti teu pernah belajar bahasa Arab tongsian bu. Sur para ulama dikubur bu. Dikikan ke akhirat ke memeh asup surga. Bahasa yang dipakai adalah bahasa ibu. Mun orang Inggris mau ditanya ke malaikat di bahasa Inggris, canggih malaikat. Orang Jerman mau ditanya di bahasa Jerman, kenapa teu ngarti. Kok orang senang nya? Bu, siapa ngaran ibu? Allah. Udah aman. Sana nabi ibu, kayaknya lebih Muhammad. Mana kiblat ibu? Ka'bah. Mana petunjuk ibu? Al-Qur'an. Mana saudara ibu? Tuh, mukminin jeung mukminat. Wah, aman bu. Jadi umat ibu kudunya rek ngaji anu pikeun ka maotnya camot mah modern ngaji. Janten ibu-ibu anu niat kitu di mana amal teh dilaksanakeun nganggo ilmu ditampi, di mana kesalahan-kesalahan dihampura ku tidak ibu na ngaji. Tapi lamun teu ngaji nepi ka maot boga badan seumur umur bu. Walaupun orangnya baik, nyapunya sok sedekah hari ka dia dikubur teh. Nah, jadi loba dosa. Tadi dunia teh asa bagus. Si horeng eta teu ngaji. Ku sabab teu ngarasa wajib. Jadi, wuduh bosna teh ibu numpuk daerah kaget daerah. Geuning loba dosa. Alim kitu punya. Teu kataubatan teu terang atuh. Anu terang mah saha? Anu sok ngaji anu terang. Itu pentingna ngaji teh. Jantan ke di kubur teh ditaros ke bahasa ibunya, bahasa ortu gitu. Ortuna orang Sunda terus ke Sunda. Ortuna orang Inggris ke bahasa Inggris itu udah canggih mereka tunggu. Canggih. Yang malaikatnya ini pasti paham. Ayeuna ge ayanya ngalurar telinga. Kiri kanan ke malaikat. Di kubur pasti pernah. Ibu siapa malaikat? Henteu. Tapi jeung jurig anu teu wajib papangisieun, sieun. Itu orang subuh nya. Ninggalin poe, cenah jurig. Panjang jurig mah teu wajib papangih ibu teh. Alat wajar dulu pada ibu sia jurig, ibu lembah nu poe orang teh dijadikeun jurig moal. Dan kalau manusia teh biasanya dia punya dosa. Eta nu jadi dikasih dosa. Aya urang teu aya dosa mah bu. Allah nyulungan ka. Tangke ibunya dipariksa sholat bu, pariksa diangkat, pariksa 1000 tahun bu, pariksa sholat 1000 tahun, pariksa diangkat 1000 tahun. Lami bu, dia orang masalah teh. Orang ibunya tema, jadi bisa 100 tahun. Itu mah teh hartian bu, puluhan tahun bu, daerah. Masih sudah tahun kita. Orang teh percaya Pak, Kanjeng Nabi nu ngabarkeun aya na akhirat. Tapi bahasa komunikasi sareng malaikat bu, bahasa ibu. Tapi ibu pada ngaliwat sareng mustaqim teh, angkong-angkongan ditanya sieun. Cek malaikat ibu naha? Henteu lewat kadinya. Sieun atuh malaikat. Oh ibu di masjid sok aja tara osor di mana? Di masjid Torikuluna, datang masjid Univer. Canggih daerah. Sok ibu naik, salam. Ibu udah pernah berubah, pernah ikhlas tuh ikhlas, naik domba, naik sapi, betul. Amal orang teh, kacana kayu, asal ikhlas. Kasus bu, nah, tahu saya dia jadi masjidnya, ranasnya. Kalau terus surga, lu enak deh.
surga teh cenah aya 100 tingkat. Jadi itu aya pesawat terbang tuh namanya buruk. Gurab, Al-Quran yang aya gurabun mabniyah. Tapi ibu, gurab itu kendaraan surga anu bisa terbangnya taya pantauan. Ibu kumaha labat sih? Maca ayat Al-Quran, saya Al-Quran, ibu senaosnya alif lam mim. Muka ibu aya lubang, ibu masuk, ibarat ka mana ya ibu hoyong. Ayo nyawa ya surga tingkat ke 100. Walaupun ibu termasuknya ada lain bunyinya. Ayo ibu. Nah, buah Quran buaya. Nya. Masih ibu ayat apa lagi harus ngaji mah di alif lam terus ke Anas balikan di terus lama-lama apa? Dangke pun udah terbahasa di surga mah bahasa Arab Al-Quran. Walaupun ibu dia pernah belajar bahasa Arab, tapi rajin setia karena Al-Quran itu menjadi bisa. Jadi bisa. Oke bu, upami jalma nu tina nerakanya anu seepnya nu dicana segakeun gitu kan, tinggal orang kafir yang orang munafik tadi neraka teh, moal aya di orang Islam anu masuk ka surga, itu sudah dulu baru resmi bahasa Arab Al-Quran di akhirat teh. Bahasa Sunda ka beungeut bu. Indonesia tah aya bahasa Arab we. Mata ibu kedah bersyukur sama Qurannya. Ibu masuk teh karena hayang bikin kamahir, punya ulah yang bisa. Mau jadi hayang bisa baca, dia bisa karena baca. Lagi bisa. Arah yang mahir mah terus ya. Nyebutnya Al-Qur'an saya jawab bu. Sadayana oge lancar karena apa? Sebab sering terus-terusan tamat. Bu mulai deh terus gitu diulang-ulang. Jadi ibu jamaahnya. Jadi kena sabarnya maksudnya. Naos mah ada urusan serang tuang bu. Ibu tuang sadinten 3 kalinya ente. Ngaosnya kerana teh kitu. Sadinten teh 3 kali idealna mah nya. Sabab kan makanan batil punya makanan batil. Asal percobaan bisa kalau yang ya. Kita lah ibunya ya seueur bahasa mah tapi pilih ke acan ieu nya. Jeung ibu pilih punya teh lamun teh mah orang bersikat ibunya sekali deui boleh diulangi bahwa pemelihara iman itu dengan ngaji ibunya dengan ngaji. Kemudian tentang iman dan amal soleh tadi ketika bersatu disebut takwanya jalmina muttaqin. Iman kita beramal soleh itu masih ya punya upami iman amal soleh tanpa iman mah munafik punya. Kemudian mengenai sifat Allah kan harus sampai yakin disertai dalil disebut makrifat punya. Tahu sifat Allah tidak tahu dalil berarti taklid, kata bahaya punya. Bahaya. Minimal kena makrifat. Terang karena dalil ijmali, dalil akli ijmali sama dalil naklinya. Contoh tadi lah. Yakin Allah teh aya dalil akli nate ayana ieu alam. Samang-samang saya alam tampu aya anu ngadapna dina Islam aku alam makhluk teh sami-sami keneh. Segala sesuatu yang selain Allah disebut alam. Segala sesuatu yang selain Allah disebut makhluk. Kasus ibu terus deh. Eta di kesana nanya iman plus amal soleh disebut takwa. Orang takwa disebut muttaqin. Iman tidak beramal soleh karena malas bu ya. Kalau karena benci atau beriktikad tidak wajib itu mah kafir ya. Ini mah karena malas. Ya. Ente mah jalmi karena salat kunaon karena malas eta tetep iman. Cuma lemah iman artinya. Eta mah jadi pasti lamun nepi ka maut kitu tetep dina kepastikan tidak sempat taubat dia masuk neraka dulu. Tapi nanti selamat. Kalau beramal soleh tapi tidak beriman itu mah munafik, masuk nerakanya itu abadi. Naudzubillah min dzalik. Kemudian iman ada 5 tingkat ibunya, iman taklid, iman ilmu, iman iman hak, iman hakikat tah itu ieu mah derajatna tingginya mun tiasa dicapai maka mun teh tenang. Tapi nu wajibna nu kadua tah iman ilmu, disebut teh ma'rifat teh punya. Marifat. Ibu terang Allah teh bersifat wujud terang. Mau dalilna tah dalil aklina teh anu ringkesnya ayana ieu alam, samang-samang saya alam, aya nu ngadamelna. Nu ngadamelna teh dengan Allah eta dalil akli.
Terus dalil naklina naon tadi tah di surah Ar-Ra'd surah ke-16 ayat ke-17. Padahal sebetulnya bisa berempatnya. Nyata qulillahu khaliqu kulli syai'in. Allah teh anu sarana segala kejadian. Bila badai maros maka mungkin 2 atau 3 pertarusannya. Bilih teu ka tadi maroskeun mangga. Satu kali tutup. Mana sareng badai maros? Bila badai maros. Daya, tutup aja. Tutup aja. Ayo nomor 2 ya. Mangga atuh nedah hapunten surat kalpatan ibunya abi binga ya ibu katinggalna semangat kita tadi teu aya anu nudutan nya sae nya. Akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Bapak Ustadz dan Sandi yang menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan